Untuk soal nomor 3, langsung aja ya. Jika di soal nanti ada himpunan A dan himpunan B, himpunan A itu ada 4 anggota, yaitu 4, 9, 16, dan 25. Yang B itu ada 5 anggota, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ditanyakan adalah dua relasi yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B. Kalau dilihat kan di sini angka ya, berarti kita nggak bisa sembarang pakai kata-kata, harus kita cari. Yang pertama, coba dilihat dari 4 sampai 25 ke 1 sampai 5. Yang mudah itu adalah dibuat pangkat 2 atau kuadrat dari. Mungkin bisa dibayangkan 4 itu kuadrat dari berapa, 9 dari berapa, 16 kuadrat dari berapa, 25 dari berapa. Yang pertama nanti kita tulis di sini, misalnya A. Dari A ke B itu punya relasi, himpunan A itu terdiri dari 4, 9, 16, dan 25. Nah, boleh pakai kotak, boleh pakai elips ya. Terserah kalian lebih mudahnya yang mana. Ini anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Sekedar mengingatkan kalau untuk relasi atau fungsi juga dari himpunan A ke B itu tidak apa-apa pilihan di B tersisa. Asalkan yang himpunan di A itu semuanya memilih tepat satu pasangan B ya. Maka kalau tadi saya sebutkan relasinya itu adalah relasinya di sini kita tentukan yaitu faktor dari, pakai tanda kutip jangan lupa karena ini penting. Maka bisa kalian tentukan ya, kuadrat dari. Nah, tinggal ditentukan aja 4 itu kuadrat dari berapa atau pangkat 2 dari berapa. 4 itu pangkat 2 dari 2, 9 itu pangkat 2 dari 3, 16 pangkat 2 dari 4, dan 25 ke 5. Itu ya, satu lagi coba dilihat. Berhubung di sini angkanya itu terbatas, tidak banyak, berarti relasi yang satu lagi juga kita harus pikirkan kira-kira apa yang tepat dari A ke B. Coba sambil saya nulis, silahkan diperhatikan kira-kira apa ya pasangannya yang tepat kata-katanya untuk relasinya. Nah. Menurut saya ini relasi yang tepat itu adalah kelipatan dari. Bisa dilihat ya, kalau dari sana juga udah bisa ditentukan. Kelipatan dari, kalau 4 itu merupakan kelipatan dari 2, dan 4 itu juga merupakan kelipatan dari 4, gitu kan ya, bisa. 9 ke 3, 9 itu kelipatan dari 3, 3, 6, 9, 16 juga kelipatan dari 4, 25 juga kelipatan dari 5. Maka dua relasi yang mungkin dari himpunan A ke B, satu adalah kuadrat dan dua adalah kelipatan. Gitu. Gampang ya. Kita masuk ke soal nomor 4 ya.
Di sini ada tabel, ada nama sama kota kelahiran. Tapi di soal yang diminta itu adalah diagram Kartesius nih. Kalau diagram Kartesius berarti harus membuat diagramnya. Boleh nanti dikerjakan di apa tuh namanya? Kotak atau buku berpetak, atau kalian gambar sendiri di buku, itu boleh, bisa, asalkan ukurannya sesuai, diukur dengan menggunakan penggaris ya. Yang pertama, diagram Kartesius itu mirip sama diagram koordinat, hanya saja di sini yang diambil adalah sumbu X dan Y di kuadran 1. Nah, X di sini digunakan untuk nama atau yang ada di sebelah sini. Yang pertama itu umum X ya. Di sini adalah sumbu Y. Biasanya selain ada kota kelahiran, bisa jadi yang sering muncul di soal itu adalah berat badan misalnya. Berat badan atau tinggi, atau tahun, atau banyaknya ya. Ini Y itu biasanya menggunakan soal itu umumnya banyaknya dan lain-lain. Kalau X itu biasanya untuk unsur nama, kelas gitu kan, seperti itu. Di sini sumbu X dan sumbu Y, sini 0, boleh ditulis. Atau kalau karena di sini nama, ini nggak perlu. Ada Alvin, Dimas, Nusa, Sinta, berarti ada 4. Harus diukur ya, karena di sini saya pakai penggaris, saya kira-kira 2, 3, 4. Kalau kalian menggunakan penggaris dari titik sini ke kanan itu 1 cm, berarti dari 1 cm sini yang pertama ke titik yang kedua itu juga harus 1 cm. Begitu pula dari sini, ini pertemuan titik potongnya ke atas, itu juga harus 1 cm ya. Di situ dilihat ada berapa kotak. Boleh diurutkan, boleh terserah kalian ya. Yang pertama ini ada Alvin. Kalau ini harus berurutan sesuai tabel. Alvin, Dimas, Nusa, satu lagi Sinta. Nah, yang untuk sumbu Y-nya itu ada Batam, Solo, Pontianak, Surabaya. Kalau mau diurutkan boleh. Yang pertama itu kan kalau dari Sabang sampai Merauke ada Batam. Batam dulu. Terus habis Batam, misalnya mau ke Pontianak dulu boleh. Pontianak. Atau terserah kalian, misalnya mau Solo, baru Surabaya, itu boleh. Nah, gitu ya. Usahakan digaris dengan warna yang berbeda supaya kalian nggak jenuh lihatnya. Alvin ke Batam, pakai penggaris dibuat titik-titik. Nah, begitu kan? Titik-titik. Lanjut dari dari Dimas ke Solo. Dimas ke Solo. Nah, kalau begini tidak sesuai itu kan berurutan, jadi lebih bervariasi ya. Nusa ke Pontianak, dari Nusa ke Pontianak. Nah, begitu kita garis titik pertemuannya di sini. Sinta ke Surabaya paling atas. Nah, kasih titik besar. Oke, sampai sini. Ini adalah diagram Kartesius dari tabel di soal ya. Nah, gimana kalau yang diminta nanti di soal itu adalah nyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Ya, dengan himpunan pasangan berurutan berarti harus pakai kurung kurawal. Kalau kalian masih nggak bisa bikin kurung kurawal, dibuat garis atas, garis bawah, sambung. Nah, kanan kiri begini lebih mudah ya. Kurung kurawal dulu, baru pakai kurung biasa. Unsur X sama Y, Alvin dan Batam pakai koma. Alvin, koma Batam. Koma lagi, kurung Dimas, Solo, Nusa, Pontianak.
Kalau nih udah mentok sampai sini, sedangkan ini koma di sini, usahakan pasangannya juga sama ya, jadi tidak dipisahkan oleh baris begini. Ini ke sini, Sinta, Surabaya. Gitu ya. Kalau yang diminta nanti adalah diagram panah. Berarti tinggal diubah aja kan diagram panah di soal-soal sebelumnya juga udah ada ya, tinggal kalian contoh diganti aja anggota dari A sama B-nya, gitu ya.